wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luarnya sama. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Semua siap. Sebelum kita belajar, mari kita beramai. Bagi semuanya. Adakah teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Berarti hadir semuanya ya. Baik, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Beliau proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, semuanya bisa duduk kembali. Baik, sekarang coba perhatikan meja dan kursimu, apakah ada sampah di bawahnya? Kalau ada, tolong buang ke tempat sampah. Sekarang coba dorong mejanya ke depan dan tarik lagi ke belakang. Apa yang terjadi pada benda atau meja yang kalian tarik tadi? Nah, coba habis. Ya, terus? Ya, terus? Terus? Nah, ya betul. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang gaya. Yaitu tujuan pembelajaran kita: satu, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Dua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi kepada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat terjadi apabila yaitu membuat benda yang diam menjadi bergerak. Dua, mengubah arah gerak benda. Tiga, mengubah bentuk benda. Nah, coba perhatikan contoh, yaitu aktivitas di bawah ini.
yaitu ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jenis-jenis gaya yaitu satu, gaya otot. Gaya otot adalah gaya dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Yaitu pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Coba perhatikan contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bisa kita lihat dari orang berjalan, mendorong, mengepel, dan mengangkat suatu barang berat. Kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergeser, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Yaitu gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain, berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Ini contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti sok sepatu olahraga, mengayuh sepeda, benda bergerak di bidang miring, mendorong benda, dan ban mobil yang berjalan, yaitu seperti yang sudah kita praktekkan seperti tadi. Gaya gesek dipengaruhi oleh yaitu kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Yaitu jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Baik, sekarang Bapak ada bola. Sekarang kita akan mempraktekkan pengaruh gaya apa yang terjadi pada bola ini. Yaitu kita akan menilai dan analisis ke depan. Sekarang coba Apis melempar ke Azik. Pengaruh gaya apa yang terjadi? Ya, pengaruhnya yaitu yang terjadi benda bergerak, benda diam menjadi bergerak. Sekarang coba dorong bola. Pengaruh apa yang terjadi? Ya, terus? Ya, pengaruh yang terjadi itu menghentikan benda bergerak. Sekarang coba pantulkan bola ke lantai. Pengaruh apa yang terjadi? Terus? Ya, pengaruh yang terjadi itu mengubah arah benda. Nah, sekarang coba duduk balik. Baiklah, sekarang Bapak akan membagi dua kelompok, yaitu ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yaitu akan menjodohkan macam-macam gaya, dan untuk kelompok 2 yaitu akan menuliskan termasuk apakah gambar di depan, tarikan atau dorongan.
menampilkan presentasinya. Itu dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan macam gaya. Satu, gaya listrik. Dua, listrik. Tiga, aplikasi. Empat, gaya otak. Lima, gaya itulah hasil industri kami. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus. Sekarang kembali ke posisi semula. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar refleksi. Nanti diisi dan dikumpulkan kembali. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang gaya. Yaitu gaya adalah benda yang bergerak atau didorong, yang mana dapat kita temui contoh di depan tadi, yaitu seperti melempar bola, menangkap, dan memantulkan ke lantai. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita istirahat, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu.